Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin slice cake yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, kue viral yang lembut dan tanpa telur. Ada yang suka nggak nih? Yang ini enak banget dan bikin lagi ya. Dan walau tanpa telur juga kulitnya itu super tipis. Parah dan sangat lentur guys. Masya Allah, pastinya juga sangat cocok untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan larutan susu cair, yaitu ada 400 ml susu UHT. Kemudian tambahkan 150 ml air suhu ruang atau hingga total volumenya itu menjadi 550 ml seperti ini ya. Oke, sisihkan. Selanjutnya di wadah terpisah masukkan 180 gram atau sekitar 12 sendok makan penuh tepung terigu protein tinggi, 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka alias tepung singkong, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan penuh gula pasir sesuai selera, 20 gram atau sekitar 2 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh garam halus. Aduk rata. Hampir kelupaan ya. Masukkan juga 22 gram atau setara dengan 1 sachet Milo bubuk seperti ini. Kemudian masukkan larutan susu tadi. Tuangkan secara bertahap sambil diaduk hingga adonannya itu halus dan tidak berkerindil. Di tahap ini jika dirasa mengaduknya itu bikin capek gitu, maka kita bisa memblender adonan hingga halus. Dan ini saya aduk manual saja guys, hitung-hitung sekalian olahraga gitu. Oke, setelah adonan lembut, maka tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Lalu masukkan juga 40 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan seperti ini. Aduk hingga tercampur rata ya. Jika perlu saring seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Berikutnya tutup rapat, dan karena ini tanpa menggunakan telur, maka agar adonannya itu lebih lentur saat dicetak, selanjutnya diamkan di suhu ruang selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam. 80 menit kemudian. Nah, ini dia guys hasilnya. Sekarang adonannya itu terlihat lebih kental ya. Nah, sekarang adonan siap dicetak. Siapkan teflon atau wajan anti lengket, dan ini saya menggunakan teflon kualik dengan diameter sekitar 20 cm seperti ini. By the way, ini saya sengaja menggunakan teflon kualik agar proses mendadarnya itu lebih mudah dan hasilnya itu lebih tipis ya, sehingga milk crepe yang dihasilkan itu juga jadi super lembut walau tanpa menggunakan telur. Nah, yang ini buat wadah adonannya guys. Masya Allah, barang sebagus ini ternyata harganya itu sangat terjangkau guys. Jadi kalau kalian tertarik silahkan cek nomor WA-nya di sini. Atau silahkan cek link toko penjualnya di deskripsi video ini guys. Oke, tuangkan adonan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan api kecil, panaskan teflon kualik selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Setelah teflon agak panas, segera oles dengan sedikit margarin menggunakan tisu seperti ini. Oles dengan margarin cukup 1 kali di awal saja guys. Lalu setelah teflon panas, segera celupkan ke dalam adonan seperti ini.
Nah, jika ada adonan yang berlubang begini, maka tambal dengan cara dikuas tipis-tipis seperti ini ya. Oke, selanjutnya masak dengan api agak kecil sekitar 1,5 menit atau hingga permukaannya itu kering dan matang. Jika sudah bergelembung begini, tandanya krepnya itu sudah matang. Oke, segera angkat. Kelupas agar krepnya terlepas. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan agar tetap moist, maka segera tutup dengan kain bersih seperti ini. Lalu cetak sisanya dengan cara yang sama seperti tadi. Jangan lupa setiap mau dicelup, pastikan teflon kualiknya itu selalu diusap tisu agar bersih dan bebas residu. Lalu panaskan sebentar sekitar 10 detik, baru kemudian dicelupkan kembali. Jika ada bolong-bolongnya maka jangan lupa tambal dengan cara dikuas seperti tadi. Dan masak dengan api agak kecil hingga matang. Masya Allah, bisa dilihat ya guys, meski tanpa telur juga hasilnya itu bisa tipis dan lentur. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. By the way, satu resep ini tadi jika dicetak tipis-tipis begini, Masya Allah, lentur banget ya. Itu bisa menghasilkan sekitar 22 sampai dengan 24 lembar. Oke guys, selanjutnya biarkan di suhu ruang hingga crepes menjadi benar-benar dingin. Dan sambil menunggu dingin, berikutnya waktunya membuat krim filling. Oke, pertama siapkan 100 gram krim cheese suhu ruang. Untuk mereknya itu sesuai selera saja ya. Lalu masukkan 80 gram atau setara dengan 2 sachet susu kental manis putih. Aduk hingga lembut dan tidak berkerindil. Nah, seperti ini guys teksturnya. Oke, sisihkan. Berikutnya di dalam wadah terpisah, masukkan 200 gram whipped cream bubuk. Untuk jenis dan merek whipped creamnya itu sendiri silakan dipilih sesuai selera saja. Oke, masukkan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh gula halus. 1 sampai dengan 2 sachet Milo bubuk dengan kemasan 22 gram seperti ini sesuai selera. Kemudian 400 ml air es. Lalu mixer sebentar dengan menggunakan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Setelah rata, naikkan kecepatan mixer dan mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi selama sekitar 3 menit atau hingga adonannya kaku. Setelah kaku, segera matikan mixer. Nah, ini dia guys hasilnya. Kemudian tambahkan campuran cheese cream tadi ya guys. Oke. Kocok sebentar hingga tercampur rata. Dan ini dia guys hasilnya. Oke guys, jika bahan krim filling dan crepesnya itu sudah dingin, maka selanjutnya waktunya dioles-oles. Ambil 1 lembar crepe. Lalu ambil juga secukupnya krim filling. Kemudian oles dengan tingkat ketebalan sesuai selera. Untuk hasil yang lembut maksimal, maka sebaiknya tambahkan krim filling yang agak banyak dan agak tebal. Oke, ratakan. Lalu kembali tutup dengan lembaran crepe lainnya. Dan kembali ditambahkan secukupnya krim filling seperti tadi. Lakukan sisanya hingga habis.
Nah ini dia guys, enggak terasa setelah duduk sampai kesemutan gila yuk Jan. Gak sih gila sampai pada keringkingan gila. Suwe banget ket mau rampung-rampung ya Jan. Akhirnya 20 lembar krep sudah selesai dioles ya. Oke, sekarang kita tambah lagi krepnya biar tambah tinggi ya. Dan ini lembaran yang terakhir ya guys. Agar makin cantik, silahkan dirapikan sesuai keahlian masing-masing. Nah setelah selesai begini segera simpan di dalam kulkas sekitar 3 sampai dengan 5 jam. 4 jam kemudian, nah sekarang milk crepnya itu sudah terlihat lebih kokoh ya. Berikutnya taburi dengan 1 sachet bubuk Milo seperti ini. Agar kedepannya itu lebih mudah dipotong, maka selanjutnya garis milk crep dengan menggunakan pisau bersih seperti ini. Garis menjadi 8 atau 10 bagian sesuai selera. Nah setelah digaris, berikutnya hias sesuai selera. Dan ini saya menggunakan crispy ball warna kuning guys. Oke, taburkan. Kemudian juga ada gampes flower warna kuning seperti ini, hias sesuai selera ya. Lalu ada Milo cube seperti ini. Oke, tempelkan. Nah, jika suka juga bisa ditambahkan chocobar seperti ini. Dan ini ada gampes bentuk mawar juga ya. Oke, tempel sesuai selera. Terakhir tambahkan beberapa choco chip seperti ini. Jadi deh. Nah agar lebih kokoh, maka sebelum dipotong sebaiknya simpan kembali di kulkas minimal 1 jam. Oke, 1 jam kemudian, nah selanjutnya potong seperti ini. Jika pisaunya itu kotor, maka sebaiknya bersihkan dengan menggunakan tisu seperti ini. Oke, potong kembali sisanya. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget guys. Dan teksturnya itu juga, lembut banget walau tanpa menggunakan telur ya. Tuh, ada berapa lapis? 22 layer dan ini tuh tebel banget ya. Mantap parah. Oke, potong sisanya. Dan agar tetap moist maka tempatkan di dalam mika slice cake seperti ini. Tuh, jadi deh. Yakin? Ayunya kayak kia lah Yujan. Jadi mana-mana gelimbat, dok. Nah iya, kudune mati simpen dalam lemari pae, di menating apa dek priwekna lah. Jadi ora tegel ki enak dipangan. Oke, tutup dan simpan di kulkas agar tetap nyes dan lembut. By the way, untuk yang bertopping bunga merah ini, saya sengaja bikin 1 resep lagi tapi dengan menggunakan telur ya. Sebagai perbandingan, ini dia guys, hasil Milo milk crepes yang menggunakan telur. Ternyata sekilas itu sama banget, hampir tidak bisa dibedakan ya. Jika menggunakan versi telur, maka gunakan cukup 1 butir telur per 1 resep. Dan jika menggunakan telur, maka untuk volume total larutan susu yang digunakan itu lebih banyak, yaitu sekitar 600 ml. Karena ketika kita menggunakan telur, maka volume adonannya itu cenderung bertambah, sehingga jika menggunakan larutan susu dengan takaran 550 ml, saat dicetak nanti hasil crepesnya itu masih terlalu tebal guys. Dan jika hasilnya tebal, maka milk crepesnya itu jadi cenderung kurang lembut. Catat. Dan untuk cara penambahan telurnya itu sebaiknya
Setelah adonan didiamkan 1 jam, tambahkan 1 butir telur seperti ini. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk selanjutnya adonan krep ini dicetak dengan cara yang sama seperti tadi. Dan ini dia guys hasilnya. Crepes yang menggunakan telur. Kulitnya itu juga sama-sama bisa tipis dan lentur ya. Tuh, hasil meal crepes-nya itu juga lembut banget dan bikin nagih ya. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang menggunakan telur atau tanpa telur? Silahkan dipilih sesuai selera. Yang jelas dua-duanya itu sama-sama cantik, sama-sama enak dan layak jual ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat Milo meal crepes ala Dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.